Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai linking words. Jadi, linking words itu adalah kata penghubung yang sering kita gunakan atau sering kita temukan dalam banyak paragraf pada wacana atau esai atau teks. Pasti di dalamnya ada namanya linking words. Pasti ditemukan ada linking words. Karena linking words itu adalah kata penghubung. Nah, karena linking words ini memiliki banyak jenis sehingga akan banyak penjelasannya. Oleh sebab itu, mungkin materi linking words itu akan kita bagi dua pertemuan karena mengingat materi yang cukup panjang dan cukup bervariasi ya. Jadi supaya tidak begitu padat untuk satu pertemuan, kita bagi dua saja untuk materi linking words ini. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. Oke, linking words. Apa itu linking words? Jadi, linking words help you to connect ideas and sentences when you speak or write English. Jadi, kata penghubung itu digunakan untuk menghubungkan ide dari satu kalimat ke kalimat yang lain ketika kita berbicara atau menulis dalam bahasa Inggris. We can use linking words to give examples, add information, summarize, sequence information, give a reason or result, or to contrast ideas. Jadi linking words itu digunakan untuk misalkan untuk memberikan contoh, memaparkan contoh, kemudian ingin memberikan tambahan informasi, ataukah kita ingin memberikan kesimpulan, ataukah kita ingin memberikan informasi yang berurut, kemudian kita ingin memberikan alasan atau hasil, ataukah kita ingin menyatakan ide yang berlawanan. Jadi gunanya linking words ini adalah untuk menghubungkan dari satu ide ke ide yang lain. Selanjutnya, list of common linking words and phrase. Jadi ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini giving examples. Jadi kalau misalkan dalam berbicara atau kita menulis, biasanya kan kita memberikan pernyataan, kemudian kita memberikan contoh. Contohnya seperti ini. Untuk giving examples, untuk memberikan contoh, kita bisa menggunakan kata for example, for instance, atau namely. Nah, yang paling umum kita gunakan mungkinnya adalah kata for example. Padahal sebenarnya untuk memberikan informasi banyak kata linking words yang bisa kita gunakan. Bisa kita pakai for instance, bisa juga kita pakai namely. Contohnya seperti ini. The most common way to give example is by using for example or for instance. Jadi yang paling sering kita gunakan memang for example, kemudian for instance. Namely refers to something by name. Jadi namely juga bisa dipakai untuk memberikan contoh. Contohnya adalah there are two problems, namely the expense and the time. Jadi ada dari kalimat ini ya, ada dua masalah, namely yaitu atau contohnya, yaitu gunanya digunakan kata namely, the expense and the time. Itu penggunaan namely. Kalau paling sering kita gunakan mungkin kayak begini contohnya. I like eating some fruits. Saya suka makan beberapa buah. For example, contohnya, bla 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 bla. Itu kan kita gunakan kata for example. Itu yang paling sering kita gunakan. Tetapi untuk membuat tulisan kita mungkin lebih bervariasi, supaya tidak membosankan, bisa kita pakai kata for instance untuk menggantikan kata for example. Bisa juga kita pakai kata namely. Seperti itu. Selanjutnya, untuk adding information. Jadi linking words ini juga bisa digunakan untuk menambahkan informasi. Apa saja kata yang bisa kita gunakan untuk menambahkan informasi dalam ketika menulis atau berbicara bahasa Inggris? Ada beberapa kata yang bisa kita gunakan. Contohnya, and, kemudian in addition, kemudian as well as, bisa juga also, to, furthermore, moreover, apart from, in addition to.
beside this. Jadi ini semua bisa kita gunakan untuk menambahkan informasi. Mungkin yang paling sering kita gunakan itu adalah kata and. Ini paling umum kita gunakan. And. Lalu kita pakai kata and atau to atau also. Mungkin itu yang sering kita gunakan. Padahal sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu ada banyak linking words untuk adding information yang bisa kita gunakan. Itu tadi seperti in addition, sebagai tambahan, as well as sama juga, dan furthermore, moreover. Moreover itu kan selain itu, kayak begitu ya, untuk menambahkan informasi. In addition, untuk informasi tambahan. Beside this, di samping itu. Jadi, ini bisa kita gunakan. Semua dalam adding information. Ideas are often linked by and. Jadi ide-ide itu kita biasa kita gunakan, kita paparkan dengan kata penghubung and. In a list, you put a comma between each item but not before and. Apa maksudnya? Kita lihat contohnya. We discuss training, education, and the budget. Jadi kita mendiskusikan training, education, dan budget. Karena di sini kan menggunakan kata penghubung and, dan. Jadi aturannya adalah setelah dan sebelum kata dan tidak usah lagi kita menggunakan kata koma. Jadi komanya itu antara training dan education. Jadi we discuss training, koma, education, and the budget. Jadi setelah and atau sebelum and tidak perlu lagi kita menggunakan tanda koma. Selanjutnya, also is used to add an extra idea or emphasize. Jadi kata also itu digunakan untuk menambahkan ide tambahan atau untuk menekankan sesuatu. Kata also ya. Contohnya, we also spoke about marketing. Kita juga membicarakan tentang marketing. Jadi dia menggunakan kata penghubung also. We also spoke about marketing. Selanjutnya, you can use also with not only to give emphasis. Nah, bisa juga kita pakai kata also dengan kata not only. Jadi kita gunakan kata also dan juga kita menggunakan kata not only untuk memberikan penekanan. Bagaimana contohnya? Kita lihat. We are concerned not only by the cost but also by the competition. Jadi kita concern-nya tidak hanya pada cost-nya, biayanya, but also, tetapi juga pada kompetisinya. Jadi di sini kalimat ini menggunakan kata not only untuk menekankan ya, not only, kita tidak hanya fokus pada cost, but also, tetapi juga pada kompetisi. Itu contoh penggunaan dalam kalimatnya. Kemudian, we don't usually start a sentence with also. Jadi, tetapi ya, kata also ini jangan digunakan di awal kalimat. Jadi, also itu bisanya digunakan di tengah kalimat. If you want to start a sentence with a phrase that means also, you can use in addition or in addition to this, bla bla bla. Jadi, kalau kita mau menggunakan kata also, tetapi kita mau tempatkan di awal kalimat itu tidak boleh. Kita ganti dengan menggunakan kata in addition sebagai tambahan, or in addition to this, bla bla bla. Seperti itu. Jadi jangan gunakan kata also di awal kalimat. As well as, ya ini kata as well as, can be used at the beginning or the middle of a sentence. Berbeda dengan also ya, kalau also tidak boleh diletakkan di awal kalimat, sedangkan kalau as well as bisa digunakan di awal kalimat, bisa juga di tengah kalimat. Contohnya, as well as the cost, we are concerned by the competition. Jadi, as well as-nya ini dia letakkan di awal kalimat, itu bisa. Di samping kita fokus pada cost-nya, kita juga fokus pada kompetisinya, ya seperti itu. Kemudian, ini bagaimana kalau as well as di tengah kalimat? Contohnya seperti ini di bawah. We are interested in cost as well as the competition. Jadi, kita tertarik pada biaya
as well as, dan juga the competition. Jadi di sini perbedaan peletakan kata as well as di awal kalimat dan juga di tengah kalimat. Tetapi tujuannya atau maksud atau arti dari kata as well as dalam hal ini sama saja. Kemudian selanjutnya kata to. To goes either at the end of the sentence or after the subject and means as well. Jadi kata to bisa di bagian awal kalimat, setelah sentence, setelah subjek, bisa setelah subjek, dan bisa juga di akhir kalimat. Jadi kata to itu bukan di awal kalimat ya, karena tidak bisa to apa gitu. Jadi kata to itu letaknya bisa di tengah dan juga bisa di akhir. Di tengah itu setelah subjek, jadi dia tidak lepas dari subjek. Atau sekalian ditempatkan di paling akhir dari kalimat. Maksudnya arti kata to di sini sama dengan as well tadi ya. Contohnya, they were concerned to, dia juga fokus. Kemudian contoh kedua, I too was concerned, saya juga fokus, kan seperti itu. Jadi to di sini berarti kata juga bisa diletakkan di akhir kalimat atau di tengah kalimat yang berdekatan langsung dengan kata subjek. Seperti itu. Selanjutnya, apart from and besides are often used to mean as well as or in addition to. Jadi kata apart from dan kata besides ini sama juga penggunaannya atau artinya dengan kata as well as atau in addition to, sama saja artinya. Contohnya seperti ini. Penggunaan kata apart from ya. Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer. Jadi apart from, selain pengembara, kita juga adalah pemilik pabrik mobil olahraga, mobil sport terbesar. Jadi di sini penggunaan apart from itu dia di awal kalimat. Selain ya, contoh lain, besides, kata besides Rover, we are the largest sports car manufacturer. Jadi kata apart bisa diganti juga dengan kata besides. Jadi intinya sebenarnya penggunaan linking word ini adalah untuk menghubungkan dari satu kalimat ke kalimat yang lain atau dari satu ide ke ide yang lain. Kenapa pentingnya kita menguasai berbagai macam atau berbagai jenis linking word supaya tulisan kita tidak membosankan. Jadi tidak melulu kita pakai kata selanjutnya. Bisa kan kita pakai kata in addition, bisa pakai kata moreover, bisa pakai kata furthermore. Ya, itulah gunanya kita pelajari supaya tulisan kita tidak begitu membosankan. Selanjutnya, moreover and furthermore add extra information to the point you are making. Jadi moreover dan furthermore ini adalah digunakan untuk menambahkan informasi pada poin-poin yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi kalau kita mau menambahkan ide, bisa kita pakai kata moreover atau furthermore. Contoh dalam kalimat seperti ini. Marketing plans give us an idea of the potential market. Jadi marketing plans memberikan kita ide tentang potential market. Moreover, they tell us about the competition. Selain itu, mereka juga memberitahukan kita tentang kompetisinya. Jadi di sini penggunaan kata moreover itu adalah untuk memberikan tambahan informasi, extra information pada kalimat sebelumnya. Kemudian summarizing. Jadi linking word itu juga bisa digunakan untuk summarizing. Jadi bisa digunakan untuk memberikan kesimpulan. Jadi sebelum kita menyatakan kesimpulan, bisa kita pakai linking words berikut ini. Contohnya in short, in brief, in summary, to summarize, in a nutshell, to conclude, in conclusion. Jadi kata-kata ini bisa kita gunakan untuk sebagai kata penghubung sebelum kita masuk ke kesimpulan, seperti itu.
Jadi biasa in short atau singkatnya, in brief, singkatnya, in summary, sebagai kesimpulan, to summarize, untuk menyimpulkan. Begitu juga seterusnya in a nutshell, to conclude, in conclusion, itu kan sebagai kesimpulan, bla 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 bla, seperti itu. Jadi kata-kata ini bisa kita pakai untuk summarizing, jadi untuk memberikan kesimpulan. We normally use these words at the beginning of the sentence to give a summary of what we have said or written. Jadi kalimat kata-kata summarizing ini digunakan pada umumnya di awal kalimat. Jadi secara normalnya ya, biasanya kata ini digunakan di awal kalimat untuk memberikan kesimpulan, seperti itu. Selanjutnya, sequencing ideas. Jadi linking word itu juga ada, salah satu jenisnya adalah sequencing ideas. Jadi memberikan urutan ide. Jadi kalau kita menulis, biasanya kan kita pasti contohnya seperti ini. Berikut adalah cara membuat anggaplah cara membuat kue brownies. Pertama, ini, kedua, ini, kan seperti itu. Jadi kata pertama, kedua ini adalah untuk memberikan informasi urutan atau langkah-langkah dari suatu ide, suatu pernyataan sebelumnya. Jadi kayak tadi bagaimana membuat kue brownies, ini ide utamanya, kemudian pendukungnya adalah pertama bla bla bla, kedua bla bla bla, dan seterusnya. Itulah gunanya sequencing ideas digunakan pada sebuah tulisan seperti itu. Contohnya bisa kita pakai kata the former, bla bla bla, and the latter. Bisa juga kita pakai firstly, kemudian pertama-tama, secondly, yang kedua, kemudian bisa pakai finally, setelah itu atau akhirnya, bla bla bla, seperti itu. Kemudian bisa kita pakai the first point is, nanti di selanjutnya the second point is, poin kedua adalah, poin ketiga adalah the third point is, bla bla bla. Kemudian bisa kita pakai kata lastly, akhirnya, begitu ya. Kemudian the following atau berikut ini. Jadi kata-kata ini bisa kita gunakan untuk memberikan sequencing ideas atau memberikan ide-ide yang berurut. Kita lihat penjelasannya. The former and the latter are useful when you want to refer to one of two points. Jadi kalau misalkan ada ide yang ingin kita katakan, dua ide misalkan, bisa awalnya kita gunakan kata the former, kemudian untuk ide kedua kita pakai the latter, seperti itu. Contohnya, marketing and finance are both covered in the course. Jadi marketing dan finance kedua-duanya di cover pada course. The former is studied in the first term, and the latter is studied in the final term. Jadi di sini ada penggunaan the former dulu, kemudian the latter. Seperti itu ya. Selanjutnya, firstly, secondly, finally, or lastly are useful ways to list ideas. Jadi untuk memberikan daftar ide itu yang seperti tadi saya berikan contoh, pertama, kedua, selanjutnya ya seperti itu. It's rare to use fourthly or fifthly. Jarang digunakan itu yang keempat atau yang kelima. Jadi paling sering kita gunakan pertama bla bla bla, kedua bla bla bla, ketiga bla bla bla, finally. Jadi biasanya seperti itu. Jarang digunakan kata fourthly and fifthly. Instead, try the first point, the second point, the third point, and so on. Jadi bisa juga kita pakai the first point. Poin pertama adalah ini. The second point. Poin kedua adalah ini. The third point. Poin ketiga adalah ini. Seperti itu. Jadi bisa kita pakai firstly, secondly, thirdly, and then finally or lastly. Bisa juga kita pakai the first point, the second point, and the third point. Kemudian kata the following. The following is a good way of starting a list. Jadi kalau misalkan kita sebelum masuk ke list idea, bisa kita pakai kata the following. Contohnya mungkin seperti ini ya. Kita lihat contohnya. The following people have been chosen to go on the training course, and Peter's
C. Jones, and A. Owen. The following people. Jadi berikut adalah orang-orang have been chosen yang telah terpilih untuk mengikuti training course. Jadi menggunakan kata the following. Jadi kata penghubungnya atau linking word di sini adalah kata the following. Jadi orang-orang, the following people, orang-orang berikut ini have been chosen, telah dipilih ya. Seperti itu. Itulah penggunaan kata the following. Oke, selanjutnya mengenai giving a reason dan jenis-jenis lain dari linking words akan kita paparkan pada video selanjutnya. Begini ya, karena materi linking words ini memang sangat bervariasi, banyak setiap pembagian atau setiap jenis linking words juga memiliki banyak contoh kata-kata linking words yang bisa digunakan. Jadi memang cukup rumit untuk materi ini karena mungkin penting untuk kita sering membaca. Kalau kita sering membaca paragraf, membaca teks, pasti di dalamnya akan banyak linking words yang kita temukan. Nah, begitu juga kalau misalkan kita nanti akan menulis dalam bahasa Inggris, pasti linking words itu kita butuhkan. Tetapi karena jenisnya banyak dan memang agak memusingkan karena walaupun dia sejenis, tapi penggunaannya berbeda. Ada aturan-aturan tertentu kapan digunakan dan kapan tidak boleh digunakan. Jadi solusinya mungkin makin sering saja kita membaca paragraf, maka akan secara otomatis kita bisa mengetahui, oh ini linking words ini gunanya apa, tujuannya apa ya, kemudian kapan digunakan. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini mengenai sebagian jenis dari linking words. Selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan mengaplikasikan mungkin dalam tulisan bahasa Inggris nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.